10. Bahwa asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa pernah memerintah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk memindahkan lokasi PCR yang hanya bersandar berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Keterangan saksi Susi di persidangan pada tanggal 8 November 2022 dan keterangan saksi Kuat Maruf pada tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan dianggap telah dibacakan. Kedua saksi tersebut merupakan saksi yang berada dalam satu mobil dengan terdakwa. Kuat non, kalaupun benar padahal tidak benar. Terdakwa memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengganti lokasi PCR. Maka saksi Kuat Maruf dan saksi Susi pasti mendengar percakapan antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebaliknya, kedua saksi tersebut menyatakan tidak ada percakapan antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahkan bukti nomor B37 sebagaimana tercantum dalam daftar bukti tambahan tim penasihat hukum sangat jelas menunjukkan tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Arianto dengan petugas PCR Smart Collab Kemang mengenai pemesanan PCR dan lokasi PCR sejak awal di Saguling pukul 15.30 WIB tertanggal 8 Juli 2022. Hal ini telah dibenarkan oleh saksi Nevi Afrilia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 22 November 2022 jika PCR dipesan sejak awal di kediaman Saguling yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 13.30 WIB saksi dihubungi untuk melakukan swab PCR di rumah Saguling pada pukul 15.30 WIB. Saksi tiba di rumah Saguling pada pukul 15.35. Sehingga sejak awal tidak ada perubahan lokasi PCR seperti yang diasumsikan oleh penuntut umum. Tuduhan penuntut umum yang hanya didukung keterangan seorang saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti manapun sangatlah bertentangan dengan asas unus testis nullus testis yang berarti keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, maka kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus diabaikan. 11. Asumsi penuntut umum yang menyimpulkan bahwa kegiatan saudara Ferdi Sambo pada hari Jumat 8 Juli 2022 untuk bermain bulu tangkis di Depok merupakan bagian dari perencanaan. Faktanya, agenda bermain bulu tangkis saudara Ferdi Sambo adalah untuk memenuhi undangan dari mantan petinggi Kapolri dan merupakan agenda rutin setiap Selasa dan Jumat, sehingga baik ART, ADC maupun Korspri sudah menyiapkan peralatan bulu tangkis tanpa harus diperintah terlebih dahulu oleh saudara Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Cuk Putranto, saksi Azan Romer, saksi Farhan Sabila, saksi Alfonsius Dua Lureng, saksi Abdul Somad, dan saksi Daden Miftahul Haq sebagai berikut dianggap telah dibacakan dan termuat dalam nota pembelaan ini. Sangat jelas bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, agenda dari saudara Ferdi Sambo adalah bermain bulu tangkis. Kegiatan bulu tangkis tidak hanya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022, tetapi dilakukan secara rutin di setiap hari Selasa dan Jumat. Dalil penuntut umum yang menyatakan bahwa saudara Ferdi Sambo sengaja ke Duren 3 sebagai bagian dari perencanaan. 12. Penuntut umum berasumsi ketika menyampaikan terdakwa memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk membawa senjata laras panjang jenis Steyr AUG ke lantai 3 kediaman Saguling sebagai bagian perencanaan agar meminimalisir perlawanan korban. Asumsi tersebut tidak sesuai dengan bukti CCTV yang ditayangkan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2022 dan bertentangan dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden Miftahul Haq. 13. Faktanya merujuk pada waktu CCTV sekitar pukul 14.58 terlihat secara jelas bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu membawa senjata Steyr AUG dan menuju ke arah kiri, yaitu kamar ADC. Sedangkan pada waktu CCTV sekitar pukul 15.00 menunjukkan terdakwa dan saksi Kuat Maruf ke arah kanan menuju lift untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling. Berdasarkan timestamp CCTV tersebut dapat terlihat secara jelas bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu membawa senjata Steyr AUG ke arah yang berlawanan dengan terdakwa
dan saksi Kuat Maruf yang menuju lantai 3 dengan menggunakan lift. Rekaman CCTV tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan tertanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk menaikkan senjata Steyr AUG karena terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai senjata dan itu adalah urusan dinas. Hal ini pula didukung dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq yang pada pokoknya menyatakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu hanya sekali naik ke lantai 3 pada saat dipanggil saudara Ferdi Sambo. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membawa senjata Steyr AUG ke arah kiri, tepatnya kamar ADC. Hal tersebut membuktikan rapuhnya bangunan argumentasi penuntut umum dalam menguraikan surat tuntutannya. 14. Penuntut umum berasumsi dan menafsirkan bukti CCTV secara berlebihan saat menyampaikan peristiwa terdakwa naik ke lantai 3 bersama saksi Kuat Maruf dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Bukti CCTV hanya menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Kuat Maruf dari lantai dasar. Tidak satupun alat bukti lain menunjukkan pertemuan di lantai 3 dengan saudara Ferdi Sambo ataupun pembahasan perencanaan pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Waktu CCTV menunjukkan sekitar pukul 15.00, terdakwa dan saksi Kuat Maruf naik ke atas menggunakan lift, kemudian tidak berselang lama pada waktu CCTV sekitar pukul 15.03 terlihat saksi Kuat Maruf turun menggunakan tangga samping lift. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengajak kita semua untuk berpikir secara logis dan jernih. Apakah memungkinkan dalam waktu sekitar 3 menit terhitung terdakwa bersama Kuat Maruf mulai naik lift sampai saksi Kuat Maruf turun melewati tangga ke lantai 1, terjadi pertemuan dengan saudara Ferdi Sambo dan membahas peristiwa kekerasan seksual di Magelang hingga rencana pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain tidak didukung satupun alat bukti, asumsi yang dibangun penuntut umum juga tidak logis dari aspek waktu yang terbatas bagi saksi Kuat Maruf